Bab 755. Berlutut pada orang yang salah. Ada banyak Louis Zhang dengan nama yang sama. Louis Zhang, yang memiliki nama yang sama dan juga seorang kultivator. Lebih sedikit. Mungkin hanya ada satu Louis Zhang yang memiliki nama yang sama dan praktisi yang sama. Dan sangat kuat. Yaitu dari Sekte Kaisar Pedang Kunlun. Tetapi jika ini masalahnya, Freddy Ye tidak bisa mengetahuinya. Dengan kekuatan Louis Zhang itu, bagaimana mungkin dia tidak bisa menghindari serangannya? Bahkan jika dia tidak mengelak, tidak mungkin serangannya menimbulkan bekas luka saat mendarat pada orang yang begitu kuat. Tapi Louis Zhang di depannya terluka. Tepat ketika Freddy Ye bingung, sebuah suara terdengar dari luar ladang pembunuhan, yang membuatnya pucat karena takjub. Waktu sudah berakhir. Suara ini seperti mesin, tanpa emosi sedikit pun. Hanya dari mulut Tuan Yu. Hukuman ini adalah hukuman mati. Freddy Ye tiba-tiba panik. Dia awalnya ingin memamerkan seni membunuh. Jadi dia menunggu sampai beberapa menit terakhir sebelum memutuskan untuk menyerang Louis Lu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lawan akan begitu sulit untuk dihadapi. Sekarang waktunya telah tiba. Itu berarti keduanya akan dibunuh oleh Tuan Yu di ladang pembunuhan ini. Saat ini, Freddy Ye hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup, yaitu berharap Louis Zhang di sisi berlawanan adalah orang dari Kunlun. Karena kekuatan orang dari Kunlun pasti tidak kalah dengan Tuan Yu. Jika kamu benar-benar senior dari Kunlun, aku mohon untuk menyelamatkan nyawaku. Di masa depan, aku bersedia menjadi sapi dan kuda untuk membayar senior. Tanpa ragu, Freddy Ye berlutut di depan Louis Lu. Berlutut ini di luar dugaan semua orang. Tuan Yu yang ingin membunuhmu. Alih-alih memohon belas kasihan dari Tuan Yu, ia malah berlutut di depan pria bertopeng yang ditusuk olehnya. Tindakan macam apa ini? Terkejut. Mengapa Freddy Ye tidak berlutut kepada Tuan Yu? Karena dia telah lama mendengar dari Yuri Miao orang seperti apa Tuan Yu itu. Dia mengabaikan kehidupan. Seperti algojo tanpa perasaan manusia. Berlutut padanya. Tidak ada jalan keluar. Daripada ini, lebih baik bertaruh dan bertaruh bahwa Louis Zhang di depannya adalah senior yang kuat dari Kunlun. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat ini. Harus dikatakan bahwa pikiran Freddy Ye masih sangat fleksibel pada saat kritis hidup dan mati ini. Louis Lu menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu bicarakan? Apa senior Kunlun? Itu tidak bisa dijelaskan. Singkatnya, hati Freddy Ye tenggelam ke dasar. Bukankah begitu? Mungkinkah orang di depannya ini benar-benar hanya nama yang sama? Tapi bagaimana dia tetap begitu tenang? Freddy Ye bertanya dengan enggan. Jika kamu bukan senior dari Kunlun, mengapa kamu tidak takut sekarang? Apakah kamu tidak takut dibunuh oleh Tuan Yu? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku punya penyakit aneh. Aku tidak akan hidup lama. Dan aku masih harus menderita sakit setiap hari. Aku mungkin juga mati. Jadi aku datang ke klan Gu hanya untuk ingin mati. Alasan mengapa aku menggunakan nama Louis Zhang adalah karena aku tidak ingin mengungkapkan nama asliku. Aku tidak ingin kenalan luar berpikir bahwa aku mati di sini karena Gu cinta. Sayang sekali. Aku harus menyebutnya menyelamatkan muka. Bukan. Louis Lu masih dalam mood untuk bercanda saat ini. Tapi Freddy Ye merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es setelah mendengar kata-katanya. Kesalahpahaman ini sangat besar. Ia selalu berpikir bahwa Louis Zhang aneh sebelumnya. Tetapi ia tidak menyangka dia menderita penyakit aneh dan ingin mati.
Tetapi dia tidak ingin mengungkapkan nama aslinya. Jadi dia memilih nama Louis Zhang sesuka hati. Jika ia mengatakan itu, bukankah ia akan kehilangan bahkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup? Freddy Ye tiba-tiba mengertakkan gigi. Dia tidak terlalu peduli. Bangkit dan melarikan diri. Dia tidak bisa duduk diam. Dia harus berjuang keras sebelum mati. Namun, segera, wajah Freddy Ye menjadi pucat. Karena sang tuan, dengan mudah menyusulnya, memegangi kucing hitam di lengannya, dan menamparkan ke depan dengan satu telapak tangan. Freddy Ye berbalik dalam sekejap, dan menikam dengan pedang tajam. Pada saat yang sama, semua energi sejati di tubuhnya meledak. Mencoba memblokir Tuan Yu sejenak dan memberinya waktu untuk melarikan diri. Sayangnya, kesenjangan antara tahap Gold Core awal dan tahap Gold Core Dzogchen seperti parit alami. Menghadapi serangan Freddy Ye, Tuan Yu bahkan tidak repot-repot menghindarinya. Dia meraih telapak tangannya di depannya. Dan cahaya pedang serta badai hisap yang berasal darinya langsung padam. Itu seperti bom yang dipadamkan dengan kejam ketika skrinnya baru saja dinyalakan. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan Tuan Yu. Freddy Ye tampak ketakutan. Dia hanya bisa memadatkan semua energi sejatinya menjadi pelindung tubuh dalam upaya menyelamatkan hidupnya. Namun, telapak tangan Tuan Yu dengan mudah melewati perisai tubuh Freddy Ye, seolah melewati selembar kertas tipis, dan mendarat tepat di leher Freddy Ye. Ada bunyi klik. Freddy Ye meninggal dalam keputusasaan. Tuan Yu menggendong tubuh Freddy Ye dengan satu tangan dan kembali ke ladang pembunuhan. Seolah menunjukkan keagungannya, lengannya bergetar, dan tubuhnya langsung meleleh, berubah menjadi hujan darah dan jatuh ke tanah. Stt. Semua orang tidak bisa menahan nafas. Tetapi mereka hampir muntah lagi karena bau darah yang kuat di udara. Kekuatan Tuan Yu terlalu menakutkan. Di tangannya pada tahap awal, inti emas itu seperti ayam dan bebek, tanpa kekuatan untuk melawan. Dan dia akan membunuh jika dia mau. Mata semua orang membelalak ngeri. Dan tubuh mereka gemetar. Kamu sekarang. Mata acuh tak acuh Tuan Yu tertuju pada Louis Lu. Dan dia berkata tanpa ekspresi. Baru saja ketika Tuan Yu mengejar dan membunuh Freddy Ye, Louis Lu berdiri diam dan tidak bergerak. Sepertinya seperti yang dia katakan sendiri. Kali ini dia ingin mati dan tidak berniat melarikan diri. Di luar ladang, Tetua Agung tampak kesal, menatap Louis Lu dengan ganas, dan mengutuk di mulutnya. Kamu bajingan. Sial. Dia tidak memikirkannya sama sekali. Dialah yang pertama kali menghina Louis Lu. Dan bahkan jika Louis Lu membalas, itu tidak akan jatuh ke titik terkutuk. Mungkin ketidakpekaan Tuan Yu yang menyebar ke Tetua Agung, menyebabkan emosi negatif yang terdistorsi di dalam hatinya. Sejak awal, Tetua Agung tidak menganggap Louis Lu sebagai kehidupan. Karena manusia alat itu sudah ditakdirkan untuk mati. Orang yang sekarat bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara, apalagi membantah dirinya sendiri. Ini harus menjadi alasan mengapa Tetua Agung sangat membenci Louis Lu. Bersambung.